Berjumpa kembali bersama kami di channel Misteri. Pada tayangan ini, Mbah akan berkisah mengenai makhluk halus di kursi goyang. Waktu itu, ketika teman Mbah mau membeli rumah, kebetulan rumah itu masih milik famili sendiri, harga cocok. Yang paling menyenangkan itu banyak pohon-pohonan. Bisa dibayangkan kan, di Jakarta mempunyai pohon buah itu tentu menggembirakan, membayangkan aroma bunga mangga dan kedondong. Apalagi kalau itu berbuah. Wah, sudah, itu baru dari luar. Kemudian ketika masuk, lihat kamar, ruang kerja dan segalanya, ini perabotan pun dijual sekalian karena memang mau pindah rumah. Semakin menyenangkan dengan perabot yang cocok dalam benak teman Mbah ini. Nah, omong sana omong sini, akhirnya terjadilah kesepakatan jual beli. Walaupun dengan saudara tetap jual beli secara profesional, secara ya namanya jual belilah. Terjadi, selesai. Hanya satu pesan dari saudara dan teman Mbak ini mengatakan, tidak ada apa-apa, memang ada penghuni tetapi tidak mengganggu. Itu kata kuncinya, tidak mengganggu, memang ada. Akhirnya setelah sekian lama membeli, suatu hari kami bersepakat untuk menempati. Teman Mbah maksudnya, bukan kami dengan saya dan mereka, bukan, tetapi teman Mbah ini bersepakat untuk menempati. Suara kriet, 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 kriet. Bayangkan saja pintu yang engselnya lama tidak diberi minyak pelumas itu seperti itu bunyi. Kemudian lampu tiba-tiba padam, tiba-tiba nyala. Karena pernah diberi pesan seperti itu, ya sudahlah, itu hal yang normal atau wajar-wajar saja. Semakin kesini, semakin hari kami menempati, menjadi apa ya, kok ini sih bukan mengganggu tapi mengusik lah. Buku sudah ditata baik-baik, berantakan. Kursi sudah ditata rapi, berpindah tempat. Kalau masih rapi sih tidak masalah, lah ini porak-poranda. Buku membuka, tidak karu-karuan. Lampu nyala mati. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri itu, kalau malam-malam kursi itu bergoyang-goyang sendiri sambil ada bunyi-bunyian itu. Kalau yang pernah melihat film ya Annabelle pasti akan bisa membayangkan betapa mengerikannya suara itu. Sunyi sepi malam, kriat, 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 kriat. Kan horor juga, apalagi sendirian malam Jumat lagi. Hal itu selalu terulang. Anehnya, kalau salah satu di antara kami itu beraktivitas di ruangan itu, hal-hal aneh itu tidak terjadi. Kursi goyangnya sudah tenang, diam, tidak bunyi. Buku-buku ya pada tempatnya. Lampu juga nyala kalau dinyalakan, mati kalau dimatikan. Kembali menjadi sebuah kerisauan ketika anak teman Mbah yang masih kecil itu sejak sore rewel, nangis terus.
katanya tidak bisa jawab, pokoknya hanya nangis, ngamuk, berguling-guling lah, tantrum lah. Tapi selalu melihat ke arah kursi goyang itu. Kalau kami yang dewasa atau tua ini melihat, ya tidak ada apa-apa. Tapi anak ini ketika melihat itu nangis lagi. Sudah dirayu-rayu untuk diam, ya memang diam sebentar, tapi nangis lagi, guling-guling lagi. Kalau orang Jawa mengatakan kejer lah, kan kasihan, sampai pucat, kelelahan, nangis, dan kelihatan takut juga. Akhirnya teman Mbah ini memutuskan untuk mengundang orang yang memang bisa berdialog atau berdiskusi dengan mereka, dengan dunia itu. Dia mengatakan, "Wong aku hanya mau kenalan, bukan menakut-nakuti." Ya, kenalan sih untuk orang-orang tertentu ya. Lah kalau ini kenalan pada anak kecil, ya repot. Kami memutuskan bahwa si penghuni kursi goyang ini pokoknya mau tidak mau harus pindah. Tidak ada kompromi, pokoknya harus pindah. Nah, dalam proses itu kami mendengar ternyata memang di sekitar tempat itu dulu pernah ada kejadian perampokan dan ada korban. Jadi ketika rumah itu belum dibangun, ada kejadian yang memang membawa korban. Katanya sih masih remaja awal lah, jadi masih relatif kanak-kanak, sifatnya masih ya usil-usil, ya khas anak lah pokoknya. Dia bersikukuh tidak mau pindah, pokoknya mau di situ dan berjanji sungguh-sungguh tidak mau dan tidak akan mengganggu si kecil lagi. Tapi teman Mbah ini berkeputusan dan berketetapan untuk mengatakan tidak lagi, sudah tidak lagi kuat menghadapi kerisauan si kecil. Gambaran mau panen mangga dan kedondong itu pupus ketika akhirnya negosiasi menemukan titik temu bahwa penghuni kursi akan pindah ke dua pohon itu. Hingga detik ini pohon itu masih hidup, masih rimbun, tetapi tidak mau berbuah. Oke, ini dulu, nanti dilanjutkan pada kisah-kisah mendatang. Tidak kalah serunya dan tidak kalah menariknya bersama channel kami. Dadah.